Tumiana, saya mungkin langsung saja menyapa dulu Pak Tumiana begitu ya. The first question buat Pak Tumiana. Congratulations ya Pak Tumiana ya, karena sudah listing akhirnya WMUU begitu ya di Bursa Efek Indonesia. Tetapi gambarannya seperti apa nih Pak harapannya begitu ya, karena terlihat juga di market pasca IPO, pasca listing naiknya signifikan nih sahamnya. Tapi beberapa hari agak-agak ada penurunan juga nih cukup tajam nih. Seperti apa nih Pak? Mungkin bisa sedikit dikomentari. Oke, baik. Maria, terima kasih Bapak sekalian yang join di dalam acara sore hari ini. Maria, mungkin saya akan cerita sedikit pergerakan saham BMUU pada perdagangan 1-2 hari ketiga. Jadi peningkatan 100% itu luar biasa tinggi dan investor yang tergabung di dalam WMU itu jumlahnya ada 31.000 sampai dengan posisi saat ini. Jadi itu angka yang besar. Pada saat orang naik di posisi 100%, itu kalau Maria punya gitu ya kira-kira akan tergoda juga untuk jualan. Jadi ada settlement lah pada posisi tertentu gitu. Jadi itu yang terjadi. Kalau kita lihat pricing gitu ya Maria, kita lihat compare to the peers gitu. Pada posisi sekarang kalau WMU itu pertumbuhan pada tahun ini itu naik kira-kira forecast-nya 400%, dibagi dengan jumlah share yang beredar di 12,940 miliar lembar. Itu rata-rata per share-nya 23. Kalau 23 saya kalikan dengan PE 15 itu memforecast 50% dari kondisi PE-nya peers. Itu pricing-nya ada di angka 350. Jadi pasar enggak usah panik gitu. Kenapa? Karena memang fundamental company ada di sana. Nah, kalau misalnya kita lihat pada nanti di Q2 gitu ya, kita forecast pada pertumbuhan tahun 2021 ke 2022, pertumbuhan kita 100. Kalau di 2020 ke 2021 itu di angka 400%. Kenapa 400%? Karena alat produksi kita semua sudah meningkat. Sehingga itu gambarannya. Tapi kalau kita compare ke peers dengan apple to apple PE, itu angkanya sudah di atas 500 gitu. Seyogyanya itu gambaran fundamental company yang ada di WMUU. Jadi kembali Maria, saya cerita ke teman-teman para investor yang jumlahnya 31.000 itu sabar. Jadi sabar bahwa pada saat harga tadi saya bilang naik 100, itu Maria pun kalau pegang ya tergoda juga untuk jualan. Nah itu jumlahnya banyak sehingga tidak mudah juga. Tidak melarang ataupun jangan jualan kan tidak bisa juga. Karena itu market mechanism yang terjadi. Gitu kira-kira Maria. Mekanisme market ya Pak ya. Tetapi sempat gak sih mungkin berpikir, oh ini jangan-jangan gara-gara memang listingnya pada saat pandemi gitu ya. Mungkin karena fragility dari investornya juga masih cukup kencang juga begitu ya. Dan kenapa juga memilih akhirnya di momen-momen awal tahun begitu yang memang kondisi pandeminya juga belum mereda nih Pak Tumiana. Kenapa tetap memilih untuk tetap listing? Ya, sektor ini sebenarnya Maria kalau kita cerita pangan gitu yang terimpact tidak terlalu besar. Jadi kalau kita bicara income per kapita dibandingkan dengan protein konsum per kapita, itu related dia akan naik terus. Kenapa saya bilang naik terus? Pada saat quality life orang meningkat, itu artinya kebutuhan protein akan mengalami pertumbuhan. Sementara di area kita sendiri, itu konsum protein per kapita di sektor unggas itu masih di 12 kilo. Masih 12 kilo. Nah, peningkatan income per kapita dari tahun 2015-16 yang di angka range antara 2.004 ke 4.000, itu quality life orang meningkat luar biasa Maria. Opsinya apa? Opsinya middle income itu jumlahnya meningkat, berarti konsumsi protein per kapita akan meningkat dan opsinya adalah ke area yang murah. Apa itu? Witoto Makmur Unggas memproduksi telur, Witoto Makmur Unggas memproduksi ayam. Sehingga kalau dibandingkan dengan Witoto Makmur sendiri di holding itu juga memproduksi sapi yang kira-kira market share-nya nasional itu di angka kira-kira 21% dan itu adalah 3 biggest player gitu.
opsinya ke bawah dia. Pada saat harga daging naik, berarti opsinya kepada telur dan ayam. Pasti akan mengalami peningkatan. Itu yang menjadi pandangan kita, dan ke depan sektor ini akan menjanjikan. Kenapa? Karena Widodo Makmur Unggas mengambil strategi berbalik. Jadi kalau kita bicara integrated farm dari mulai hulu sampai dengan hilir, itu margin yang paling tinggi adalah di karkas. Nah, Widodo Makmur Unggas mengambil posisi itu bagaimana membesarkan kapasitas rumah potong yang sekarang ini operate di kapasiti 13.500 per jam, itu menggambarkan kira-kira 210 ton per hari kapasiti produksi kita. Nah, pada pertengahan tahun depan akan naik double menjadi kira-kira 25.000 ekor per jam, itu menggambarkan kira-kira 400 ton per day. Jadi disitulah marginnya yang paling tinggi. Berapa cost production-nya di karkas? Kira-kira 87%. Kalau kita ngomong integrasi dari GP sampai dengan ke bawahnya itu average kira-kira 6. Jadi pilihannya adalah pilihan di downstream, kira-kira itu Maria.